Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aniza, NIM A1H12006. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi pengantar pendidikan dari bab 5 sampai bab 9. Langsung saja yang bab pertama yaitu bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Latar belakang tempat berlangsungnya pendidikan disebut lingkungan pendidikan. Adapun fungsi dari lingkungan pendidikan itu sendiri yaitu membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan tersedia agar dicapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni 1. Keluarga, atau biasa disebut juga dengan pendidikan informal. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral, dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu sekolah atau biasa disebut dengan pendidikan formal. Sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada ciri keindonesiaan. Dengan demikian, pendidikan di sekolah seyogianya secara seimbang dan serasi menjamah aspek kebudayaan, penguasaan pengetahuan, dan pemilikan peserta didik. Yang ketiga yaitu masyarakat atau biasa dikenal dengan pendidikan non-formal. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam pendidikan, yakni pertama yaitu pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, kedua pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, yang ketiga pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak dipentingkan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Trent. Ia berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Di Indonesia telah ditetapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran ilmu sekitar, yaitu gerakan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Perintis gerakan ini Fr. Afinger di Jerman dan J. Leichhardt di Belanda. Pengajaran alam sekitar telah banyak dilakukan di sekolah, baik dengan peragaan penggunaan bahan lokal dalam pengajaran dan lain-lain. B. Pengajaran pusat perhatian. Gerakan pengajaran pusat perhatian telah mendorong agar dalam kegiatan belajar mengajar diadakan berbagai variasi agar perhatian siswa tetap terpusat pada bahan ajar. C. Sekolah kerja. Sekolah kerja sangat mendorong berkembangnya sekolah kejuruan di setiap negara termasuk Indonesia. D. Pengajaran proyek.
Pengajaran proyek menumbuhkan kemampuan memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, dasar-dasar pikirannya menjangkau semua segi pendidikan. Sebab itu, mungkin saja gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya. Dua aliran pokok pendidikan. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia dimaksudkan yakni 1. Perguruan kebangsaan taman siswa. 2. Ruang pendidik INS Kalitanam. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan karya yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan, yang kedua masalah mutu pendidikan, yang ketiga masalah efisiensi pendidikan, yang keempat masalah relevansi pendidikan. Saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. 4 masalah pendidikan dapat dibedakan satu sama lain. Namun dalam pelaksanaan pendidikan saling berkaitan, bahkan mungkin muncul secara serentak meskipun dalam bobot yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan iptek dan seni, yang kedua laju pertumbuhan penduduk, yang ketiga aspirasi masyarakat, yang keempat keterbelakangan budaya dan saran kehidupan. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia meliputi masalah keutuhan pencapaian sasaran, B. Masalah kurikulum, C. Masalah peranan guru, D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangannya. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. B. Pelaksanaan core dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. D. Memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu A. Jalur pendidikan, B. Jenjang pendidikan. Jalur pendidikan terbagi lagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terbagi lagi menjadi dua, yaitu jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jenjang pendidikan dasar yaitu pendidikan yang memberi bekal dasar untuk hidup dalam bermasyarakat. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah yaitu pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun lapangan kerja. Ketiga yaitu jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi yaitu pendidikan yang mempersiapkan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis program pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Program pendidikan termaksud jalur pendidikan sekolah, terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lainnya. B. Kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisis melalui kurikulum. Ada dua aspek kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. Pembaruan yang terjadi meliputi landasan yuridis, kurikulum, dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya.
Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif terhadap sarana lingkungan alam maupun sosial atau spiritual. Jadi pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah keluar, yaitu lingkungan sekitar manusia. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu segi sasaran, kedua segi lingkungan, ketiga segi jenjang pendidikan, keempat segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kesempurnaan sehingga dapat menyongsong kehidupannya. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Wujud pembangunan sistem pendidikan meliputi yang pertama yaitu aspek filosofis dan keilmuan, kedua aspek yuridis, ketiga struktur, keempat kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Baiklah, itulah hasil paparan materi pengantar pendidikan dari bab 5 sampai bab 9. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.